Mereka menggunakan bank sentris untuk membuat bank dalam bank di BI dalam menggelapkan uang negara Indonesia. Dalam proses call money overnight, jual beli uang antar bank yang dilakukan tiap hari dalam kurun waktu hampir setahun. Tiap hari bank-bank itu tidak pernah mendirikan uangnya, tapi tiap hari menerima uang. Siapa bank itu? Ketiga bank itulah yang bermain dengan uang BI, mengeluarkan uang BI. Di belakang kita berdiri kokoh dan tegak gedung Bank Indonesia, sebuah lembaga yang seharusnya mengawal menjadi benteng kedaulatan stabilitas moneter nasional. Namun, skandal BLBI pada tahun 1998 mengungkap adanya skandal bank di dalam bank. Seperti apa kronologisnya? Mari kita ungkap lebih lanjut. Setiap malam, ketika kota mulai tidur, sebuah permainan uang diam-diam dimulai. Cepat, senyap, dan nyaris tak terdeteksi. Mereka menyebutnya call money overnight. Namun di balik istilah teknis dan angka-angka dingin, tersimpan jejak uang kotor yang berpindah tangan. Bukan sekali, tapi setiap malam, hingga ratusan miliar, menguap begitu saja sebelum matahari terbit. Dari September hingga April, satu jaringan dalam bayang-bayang mengatur arus dana yang mencurigakan. Dan semuanya berpusat di jantung sistem keuangan negeri ini. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah cerita nyata tentang sistem yang dikorbankan. Tentang permainan yang hanya dimenangkan oleh segelintir orang. Dan tentang negara yang memilih tutup mata. Di negeri ini, siapa yang paling berwenang menentukan apakah uang negara hilang atau tidak? Jawabannya hanya satu, Badan Pemeriksa Keuangan. Audit BPK adalah bukti otentik negara. Tapi, dalam kasus Bank Sentris Internasional, audit ini justru diabaikan. Bank Sentris tak pernah menerima Rp1 pun dana BLBI. Skema kotor ini terlalu rumit untuk diurai, sampai seorang Marwarar Siahaan bicara lantang. Tidak main-main, suara lantang mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan itu mengguncang forum resmi Mahkamah Konstitusi dalam uji materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 49 tahun 1960. Dia yang menerima uang itu, tapi bank yang lain, dan itu ada di Bank Indonesia, dan itu berdasarkan audit BPK otentik. Tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah maupun, menurut saya ini ada pencurian atau korupsi kalau dia itu pejabat negara, tapi tidak dibicarakan. Tidak ada uang itu mengalir sama mereka, tetapi sekarang dibebankan ini menjadi soal besar. Yang pertama kali biang kerok ke BI. BI tidak mencairkan uang, itu biang kerok. Itu yang harus dicari pertama. Dia akan mencari siapa yang terima uang. Mencari uang siapa? Ini Sulaiman tuh. 523, 501, individual. Siapa orangnya? Kantor di mana? Itu cari. Apabila terbuka bank dalam bank di tubuh Indonesia ini, bank ini nyolong duit, pindah bank ini keluar dari BI. Berapa banyak kedai sudah keluar mereka? Dulu 4. Bank ini masih operasi. Kantornya Upindo. Bank ini naik pangkat jadi bisa. Masyarakat menyebut skandal ini merupakan skandal keuangan terbesar di Republik Indonesia. Namanya adalah skandal BLBI, di mana adanya bank di dalam bank yang dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Satu malam, di tanggal 2 April 1998, Bank Sentris Internasional kekurangan likuiditas.
mereka melakukan call money kepada 3 bank lain. Sebut saja Bank M, Bank B, dan Bank S. Nilainya bervariasi. Pertama 55 miliar lebih, kedua 3,7 miliar, dan ketiga 3 miliar. Tanpa pernah disadari bank sentris, ketiga bank itu ternyata tidak pernah mendebit rekeningnya. Namun, keesokan harinya 3 bank itu mencatatkan kredit sejumlah pokok dan bunga dari bank sentris. Pertanyaannya, rekening siapa yang didebet untuk bank sentris? Dalam bukti lalu lintas giro, tertanggal 2 April itu, pemegang saham bank sentris Andri Teja Dharma mengetahui rekening yang didebet itu adalah rekening Sentris Bank, sebuah rekening jenis individual yang tidak terdaftar clearing di Bank Indonesia. Bukti itu didapat Andri di dalam persidangan gugatan BPPN melawan Bank Sentris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000 silam. Tahun 98 DBI itu, semua data clearing dihanguskan tiap 2 minggu. Dihanguskan tiap 2 minggu. Berarti apa? Negara telah kurang ajar sama rakyat. Negara ini kurang. Clearing BI itu adalah hukuman otentik. Dibakar, dihangusin tiap 2 minggu di minggu. Untuk punya data. Saat ini saya sedang berada di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Gedung Mahkamah Agung, lembaga peradilan yang menjadi benteng terakhir masyarakat untuk menempuh keadilan. Namun entah mengapa, ketika Satgas BLBI menggunakan kasasi palsu untuk menyita aset, MA nampak tak berdaya. Mahkamah Agung telah mengatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi perkara banding. Kemudian ada putusan 1688 dikatakan Mahkamah Agung tidak pernah menerima permohonan kasasi terhadap perkara yang di selatan dan pengadilan tinggi. Dari mana dia muncul, Pak? Tentu mereka kalau ada permohonan kasasi ada relas pemberitahuan kasasi, ada relas penyerahan memori kasasi. Tanpa memori kasasi dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, jurisprudensi, tidak ada perkara kasasi yang diterima. Dan itu muncul sekarang. Tapi tidak dipersoalkan. Persoalannya apakah kita serius atau kita ikut mendukung pencurian di negara ini? Saya menjadi ragu-ragu ini. Bagaimana program Pak Prabowo yang mengatakan mengejar koruptor sampai ke harta setia. Kemudian menyentak Pak Mahru tadi, dahsyat sekali ada putusan tidak dimohonkan ke kasasi ke Mahkamah Agung, kok tiba-tiba ada putusannya. Ini kan pertanyaan besarnya menjadi PR Mahkamah Agung juga. Bank Sentris Internasional menjadi satu-satunya bank nasional yang menjadi sasaran 2 lembaga negara dalam perkara yang sama. Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan SK Panitia Urusan Piutang Negara nomor 49 yang menetapkan Bank Sentris memiliki utang negara, dan SK Paksa Bayar nomor 216, sebuah surat perintah eksekusi yang memberi wewenang negara untuk menyita aset. Namun di tengah proses itu, muncul lagi sebuah dokumen baru, Salinan Putusan Mahkamah Agung nomor 1688 KPDT 2003. Salinan yang seharusnya menjadi acuan hukum tertinggi, tapi justru menimbulkan kegaduhan. Putusan ini tidak muncul pada waktunya. Tidak dalam tahun 2003, bukan 2004, bukan 2005, melainkan hampir 2 dekade kemudian. Normal atau lazim atau wajar atau menurut Bapak apanya itu? Putusan kalau bahwa itu baru tahun 2002 baru kemudian diserahkan tahun 2022. Ya mesti ada apa-apanya, ada apa gitu ya. Saya kan harus baca memori kasasi. Benar Pak. Benar. Ya. Karena ngerinya Anda nggak nanti. punya arsipnya. Ada Pak. Arsipnya Pak. Ya. Ini bisa saya baca. Bisa Boleh Pak. Ya, Boleh. kalau ini. Ya udah, saya pelajari dulu. Iya Pak. Oh jadi. Pelajari, ya. Iya. Makasih luar biasa Pak Bagir. Kalau sudah selesai saya kasih tahu. Benar. Ya. Salah-salah. Anda pasti bersangka bahwa yang disampaikan pada Anda itu sebetulnya berbeda dengan putusan kasasi. Iya, betul. Ya, Betul. Ya, biasanya putusan Ketua Mahkamah Agung hati-hati ya. Penyesuaian. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Matur suwun. Ya. Pak Bagir Nanti mana? saya coba ya pelajari dan ya, nanti kita ada kontak kalau saya sudah
Kemana ketemu Ketua Mahkamah Agung itu siapa yang bertanggung jawab di Mahkamah Agung itu menyampaikan ada berita macam begini disampaikan ke saya gitu ya. Terkait dengan yang pada saat yang sebelumnya Pak, terkait putusan kasasi di Mahkamah Agung yang terkait bank sentris menolak BPPN bank sentris itu. Kami sudah menyatakan ke Bapak bahwa putusan yang kami baca itu bukan putusan Bapak nih. Saya nggak tahu gitu ya. Kemarin saya sudah ada juga dari BI itu meminta catatan ke urusan apa gitu ya. Saya kasih catatan ke BI itu ya. Tapi yang itu memang bukan putusan saya ya. Atas nama Dr. Anda Justina Ella Wicahya, Pak, kami keberatan dan menolak tindakan ini. Ini jelas-jelas sudah melanggar HAM. Pagi itu 27 Agustus 2024 seharusnya biasa. Tapi bagi Andri Teja Dharma, pagi itu mengubah segalanya. Sejumlah aparat pemerintah datang, Satgas, BLBI, dan KPKNL, tanpa rasa malu, dengan satu tujuan, menyita apa yang bukan miliknya. Mereka datang dengan gestur arogansi kekuasaan, tanpa dasar hukum yang sah, hanya berdasar sebuah salinan putusan Mahkamah Agung. Tapi itu palsu, karena Mahkamah sendiri dengan tegas menyatakan permohonan kasasi tidak pernah ada. Ini kan dasar yang dipakai ini karena salinan putusan untuk melakukan upaya paksa. Sekarang salinan putusan itu sudah jelas dari Mahkamah Agung menyatakan tidak pernah ada itu. Jadi putusan kasasi itu sudah jelas ya, Mahkamah Agung menyatakan tidak pernah ada perkara itu. Jadi kami keberatan atas semua tindakan yang terkait dengan hari ini adalah kami keberatan dan menolak. Kami melarang untuk masang pelang. Ya. Ini bajingan ya. Setelah 20 tahun sejak putusan banding 2002, yang mereka sita bukan sekadar tanah dan bangunan. Lebih dari itu, mereka mencabut rasa aman, menginjak-injak martabat seseorang yang bukan penanggung utang negara. Bahkan laporan audit BPK, senjata utama mereka, tak pernah mencantumkan namanya. Namun hukum telah berubah menjadi senjata. Bukan untuk melindungi rakyat, tapi untuk menghancurkan. Bukan karena salah, tapi karena lemah, karena diam, karena sendiri. Dan ketika penyitaan dilakukan tanpa bukti, maka tak ada yang aman di negeri ini. Yang saya pahami, ada seorang pemegang saham yang belum ditetapkan sebagai garantor, yang masuk kepada kualitas sebagai kreditur atau sebagai punya kualitas sebagai jaminan yang punya kualitas separatis, tetapi tahu-tahu ditetapkan disita barangnya tanpa melalui prosedur yang pengadilan, hanya melalui prosedur para. Tapi kalau berawal dari putusan pengadilan sampai kepada putusan kasasi, kemudian mau dieksekusi, menurut pemahaman saya dari segi hukum acara, mekanismenya juga mohon untuk proses pelaksanaan eksekusi dari putusan pengadilan. Berarti kalau PT yang berutang menurut perjanjian atau peraturan, berarti PT ini yang memperoleh fasilitas kredit. PT yang memperoleh fasilitas kredit. Ini menurut Undang-Undang PUPN disebut penanggung hutang. Pertanyaan lanjut, kalau dia penanggung hutang, dalam konteks hukum perdata, itu bortoh yang mulia. Kalau bortoh itu asesor, bortoh boleh PT sebagai corporate garantor. Tetapi ada perjanjian pokoknya dulu yang dibuat oleh yang menjadi debitur. Nah ini kan kalau diterjemahkan penanggung utang kepada negara adalah badan yang berutang menurut perjanjian. Badan yang membuat perjanjian kepada negara siapa? PT, bukan pemegang sahamnya yang mulia. Maka kalau saya tanda dalam kasus ini, tahu-tahu ada pemegang saham, tidak tanda tangan sebagai penanggung hutang, tidak tanda tangan sebagai bortoh, tidak tanda tangan sebagai personal garanti, seperti tadi sampaikan yang mulia Pak Asrul Sani, proses di BPPN itu lewat APU dan personal garanti, ini tidak dilakukan, tahu-tahu disita barangnya sebagai personal garanti. Begitu. Dalam kasus permohonan ini, pemegang saham tahu-tahu dijadikan penanggung hutang. Dalam pengertian bortoh, dalam pengertian
personal garanti. Padahal maksudnya di sini barangkali pengurus. Jadi menurut saya dari persoalan konstitusionalitasnya, menurut saya masih ada persoalan. Bacanya saya sudah. Baca dulu, bacain surat-surat. Terima kasih, selamat pagi. Benar itu orang penjara. Laporkan kalian ya, ingat. Kembali Komisi 3 DPR RI. Belum dibaca surat tugas sudah mau cepat-cepat. Setelah hampir 2 dekade terkubur, negara kembali bergerak menghidupkan kembali utang lama, mengobarkan penyitaan atas nama BLBI. Dasarnya, Perpu nomor 49 tahun 60 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN, Perpu Warisan Orde Lama, yang kini dihidupkan ulang lewat Satgas BLBI. Satu korbannya Andri Tejadharma, pemilik bank sentris internasional yang jelas-jelas bukan obligor BLBI maupun penanggung utang negara. Ternyata ya bank yang dimiliki oleh Pak Andri ini ada dana yang masuk. Dana yang masuk ini rekeningnya rekening palsu, digunakan untuk dibagi-bagi ke orang lain. Nah ini yang harus dibuka. Jangan ada dana ini seolah-olah ini punyanya Pak Andri masuknya. Dan kalau itu ada masalah hukum, selesaikan. Gampang kok. Kan dana mengalir kemana kan gampang. Asal mau menyelesaikan. Kita ini rakyat loh. Rakyat ini mengadu. Pejabat negara itu, apalagi pegawai negeri, mereka itu memberikan pelayanan. Tidak hanya menegakkan hukum, tapi melayani juga. Keluhan masyarakat, pengaduan masyarakat, harusnya didengarkan. Nah ini harapan kita. Jangan semena-mena lu dengan rakyat itu. Rakyat ini lama-lama, ya karma itu pasti ada. Dan saya ingatkan juga pejabat, Anda tuh nanti akan pensiun ya. Pejabat itu pensiun lu. Apa yang Anda lakukan melanggar hukum itu akan menjadi sejarah jelek bagi mereka. Saya minta agar pemerintah betul-betul menyelesaikan ini urusan. Saya nggak terima kita. Andri tidak tinggal diam. Ia menempuh jalur konstitusional, menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Bukan soal jumlah uang, bukan soal siapa yang disebut obligor, tapi soal hak dasar sebagai warga negara yang terancam diambil begitu saja oleh negara, tanpa proses pengadilan. Uji materi ini mempertanyakan satu hal mendasar. Apakah negara boleh menyita harta warga sipil tanpa putusan pengadilan, hanya berdasarkan klaim searah oleh negara sendiri? Lebih dari itu, Perpu PUPN memberi kuasa eksekutif untuk jadi hakim, jaksa, sekaligus algojo. Tanpa pengawasan, tanpa ruang pembelaan, dan tanpa perlindungan hak konstitusional. Sehubungan dengan permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 49 PRP tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang PUPN, terhadap Undang-Undang 1945 di Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Dr. Andus Andri Tejadharma dengan registrasi perkara nomor 128/PUU/22 Romawi/2024, perkenankanlah kami selaku kuasa Presiden menyampaikan keterangan Presiden atas permohonan pengujian material Undang-Undang PUPN. Berdasarkan pasal 84 ayat 1 PMK 163 diuraikan mengenai dokumen sumber pengakuan utang, di antaranya surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penjabaran dokumen sumber ini secara tidak langsung juga membantah argumentasi pemohon yang berkali-kali menegaskan bahwa dirinya bukan debitur atau obligor atau tidak punya kewajiban kepada negara. Karena sebagai pemegang... Dalam uji materi peraturan pemerintah pengganti UU tentang PUPN ini, pemerintah yang diwakili Rionald Silaban selaku Dirjen Kekayaan Negara, yang juga merangkap Ketua PUPN, hanya mengulang-ulang tuduhan kepada Andri Tejadharma sebagai penanggung utang. Yang berbeda dan terlepas dengan PT Bank Sentris Internasional sebagai badan hukum. Faktanya saat ini sudah terdapat putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1688/PDT/2003 yang salah satu amarnya menghukum tergugat 2, yaitu PT Sentris Mekarlestari, 3. Andri Tejadharma, 4. Prasetyo Utomo, 5. Temkem Ahmad Basar, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ada putusan Mahkamah Agung, saya kira dengan mudah kita cek ke Mahkamah Agung karena di sini ada bekas panitera juga Bapak, ya kan?
Pak Ridwan pasti bisa mengetahui proses seperti ini. Mahkamah Agung telah mengatakan tidak pernah menerima permohonan kasasi perkara banding yang diajukan oleh BPPN atau PUPN melalui Kejaksaan Agung. Tapi muncul hutang 400 miliar atau 800 miliar. Tapi kemudian oleh PUPN karena lama proses sudah 4 triliun. Saya tidak mengerti apa kepastian hukum yang adil di sini. Ada beberapa fakta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 350 tahun 2000, yaitu bukti yang diajukan BPPN atau penggugat berupa audit BPK yang seharusnya terhadap Bank Sentris Internasional nomor 52355100016. Ternyata audit tersebut terhadap Sentris International Bank atau kita singkat CIB di nomor 523551000. Ini menjelaskan adanya 2 rekening dengan nama Sentris, yaitu Bank Sentris Nasional milik pemohon dan Sentris International Bank yang berjenis individual. Audit BPK terdiri dari kronologis BLBI dan rekening koran serta mutasi maupun LLG milik Sentris International Bank memperlihatkan bahwa uang pembayaran yang seharusnya dipindah bukukan ke rekening Bank Sentris Internasional sebesar 499.748.596,16 ternyata dipindah bukukan ke rekening Sentris International Bank. Dan pemohon tidak pernah dapat melihat rekening koran dan bukti pembayaran ke rekening Bank Sentris Internasional, walaupun pemohon sudah meminta berkali-kali seluruh dokumen otentik milik Bank Sentris yang telah dikuasai oleh BPPN. Apabila frasa sebab apapun dalam ketentuan akuo dimaknai terbatas pada dokumen yang sah atau melalui putusan pengadilan, justru akan menimbulkan ketidakpastian bagi negara dalam melakukan pengurusan hutang negara, karena menjadi celah yang dapat dimanfaatkan penanggung hutang untuk mengulur waktu melalui pengajuan gugatan ke pengadilan terhadap dokumen yang menurutnya tidak sah, sedangkan piutang negara harus segera diurus sebagaimana tercantum dalam dasar menimbang huruf B Undang-Undang PUPN. Nah, ini kan pengennya pemohon ini supaya apa yang ditetapkan oleh PUPN ini telah melalui proses pengadilan, kan begitu. Nah, kalau misalnya permohonan itu dikabulkan, ini berandai saja ya, apa hambatan bagi PUPN dan apa persoalan yang dihadapi oleh PUPN kalau itu terjadi. Ya, misalnya itu semua apa yang ditetapkan oleh PUPN sebelum ditagihkan itu harus melalui proses pengadilan dulu. Ya, nggak tahu siapalah yang nanti akan mengajukan gugatan ke pengadilan, tapi apakah itu sudah ada enggak konsep atau bayangan dari Pak Dirjen atau Kementerian Keuangan kalau itu terjadi itu bagaimana? Pastinya apakah itu lebih ribet atau lebih mengurangi pendapatan negara ya, karena ini menyangkut menyelamatkan keuangan negara, atau mungkin itu lebih adil gitu. Dasar bagi PUPN untuk kemudian mengenakan piutang negara itu, dasar dokumentasinya adalah perjanjian kredit, APH, kemudian ada rekening koran, pasi tunggakan, kemudian rekomendasi BPK, dokumen dan lain-lain. Artinya kami mohon penegasan apakah dalam prakteknya itu yang dilakukan oleh PUPN. Jadi yang mau saya tanyakan sederhananya adalah ketika frasa cukup alasan yang kuat atau berdasarkan sebab apapun itu tidak berarti bukan tanpa dasar sama sekali. Setelah diterbitkannya surat penerimaan pengurusan piutang negara, PUPN melakukan pemanggilan terhadap para debitur obligor untuk meminta klarifikasi atas piutang negara. Namun terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh PUPN, pemohon tidak pernah hadir. Ada pemanggilan dari Satgas kepada pemohon tanggal 30 Agustus 2022, tapi pemohon tidak bisa hadir dikarenakan masalah kesehatan. Lalu pemohon merespon dengan suratnya kepada pemohon Ketua siapa Satgas. Ini? Pemohon siapa maksudnya? Bapak Andri Teja. Lalu untuk pemanggilan selanjutnya, pemohon hadir bersama kuasa hukumnya dan menjelaskan paparan kepada Satgas. Di dalam paparan tersebut, pemohon memberikan beberapa bukti-bukti pengadilan seperti putusan PN Jakarta Selatan dan putusan PT Jakarta nomor 554
Lalu juga ada sertifikat hak tanggungan kepada Satgas BLBI. Tetapi Satgas BLBI menanyakan di mana putusan kasasinya. Ya, akhirnya bagaimana Ibu berkaitan dengan pemohon yang akhirnya keterkaitannya sebagai penanggung itu sejauh mana yang kemudian sampai perkaranya sampai ke sini tuh. Jadi tidak usah terlalu Jadi begini Yang Mulia, akhirnya kan pemohon mencari tahu tentang keputusan Mahkamah Agung. Ya. Lalu tanggal 1 November pemohon itu datang ke PN. Tahun berapa itu? 2022. 2022. Oke. Tanggal 1 November mendapatkan relas dengan nomor 1689K PDT _2022. Lalu di tanggal 2 November 2022 pemohon mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agung nomor 1688K PDT _2003. Baru tahu kalau ada putusan Mahkamah Agung itu setelah ada pemberitahuan atau panggilan dari Pengadilan Negeri ya. Ya, apalagi yang terakhir Ibu? Lalu adanya surat dari KPKNL bahwa KPKNL tidak pernah menerima pengurusan piutang negara dengan penyerahan jaminan. Sementara kita mendapatkan tanda terima bukti bahwa Bank Indonesia telah menyerahkan seluruh piutang negaranya kepada BPPN dengan ada tanda terimanya. Ya. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah menegaskan kembali bahwa sebenarnya tidak ada masalah konstitusionalitas norma, tetapi yang ada adalah usaha-usaha pemohon dengan berulang kali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menghindari membayar kewajiban hutangnya kepada negara. Bertolak belakang dengan fakta dan bukti, bahkan tanpa dasar yang benar sama sekali. Audit BPK tahun 2006 tentang PKPS sebagai dasar SKP UPN secara jelas tidak memasukkan Bank Centris dan Andri Teja Dharma. Apalagi ketika Ronald Silaban menyebut salinan kasasi 1688 sebagai putusan hukum yang inkrah, sedang Mahkamah Agung sendiri membantahnya. Dengan demikian maka pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon. 3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang PUPN yang diuji materi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka menurut pemerintah terhadap dalil pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan uji material pemohon. Ini kan baju hukumnya ini adalah Perpu 4960. Itu kalau kemudian dilihat dari dasar menimbangnya nih Pak Dirjen, ini perlu diuraikan lebih komprehensif ya soal ini ya. Dasar menimbangnya ini memang dijelaskan bahwa ada keadaan memaksa di situ sehingga harus dilahirkan Perpu tersebut. Apakah sesungguhnya keadaan memaksa itu sampai sekarang masih ada Pak Dirjen? Sehingga Perpu ini masih bertahan sampai sekarang ini ya, dari tahun 60 sampai sekarang ini kan seharusnya sudah tidak dalam bentuk Perpu itu Pak Dirjen ya. Kenapa? Karena kalau dilihat dari esensi yang ada di sini, ini sebetulnya mentransformasikannya dengan konteks kekiniannya itu gimana Pak Dirjen ya? Pertama artinya dari sisi bentuk kepanitiaannya sendiri, itu kan wadahnya sendiri sudah tidak ada ya, menteri pertamanya sudah tidak ada, kemudian cabang-cabang untuk kemudian pembentukan panitia di tingkat daerah itu adalah di sini meliputi pejabat-pejabatan angkatan perang seperti itu tuh, apakah kemudian bertransformasinya masih sesuai dengan ketentuan ini atau sudah menyimpang sebetulnya Pak? Kenapa? Karena di dalam putusan MK 23 tahun 2006 itu kan sebetulnya sudah dipertimbangkan untuk disegerakan, dibentuk undang-undang yang lebih sesuai dengan konteks kekinian. Di ruang sidang inilah skema besar mulai terbuka, termasuk praktik gelap di balik penyitaan, yang justru menyasar mereka yang tak terlibat dalam transaksi, sementara aktor utama tetap dilindungi. MK tak lagi hanya menjadi forum hukum, tapi menjadi saksi sejarah tentang bagaimana hukum bisa dipakai sebagai alat kekuasaan atau dijadikan tembok terakhir keadilan. Pak, di momentum Hari Ulang Tahun Mahkamah Konstitusi, apa tanggapan Bapak terkait putusan MK
yang menolak permohonan Bapak dalam Judicial Review Undang-Undang 49 tahun 1960 tentang piutang negara, Pak? Sungguh saya kaget luar biasa. Karena saya berharap Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir Konstitusi Indonesia. Indonesia ada negara ini kalau konstitusi benar. Konstitusi benar adalah Mahkamah Konstitusi. Ternyata kemarin Soehartoyo, Bapak Soehartoyo, Ketua MK, tanggal 13 waktu ulang tahun mengatakan bahwa MK adalah aset terbesar yang harus meminta hakim-hakim memperhitungkan keadilan dan kebenaran. Tapi hari ini tanggal 14 baru sehari, mungkin belum kering ludahnya. Beliau mengambil keputusan terhadap perkara saya. Terbalik, bukan keadilan tapi ketidakadilan. Ini ya, pertimbangan hukumnya tidak memasukkan apa yang dikatakan Sang Sali, Marwara sama si Ninjo itu diupload di Mahkamah Konstitusi. Semua masyarakat bisa mendengar bahwa Andre Taja tidak pernah menerima uang. Ninjo mengatakan tidak bisa dicita gitu aja, harus ada pengadilan. Oke. Saksi fakta bicara juga bahwa uang itu masuk ke rekening CBI, bukan BCI. Ya, di luar rekening ini. Itu saksi fakta. Itu ada di sidang MK sendiri, didengar oleh semua orang. Kata kontradiksi. Kemudian di kasus ini ada 2 audit. Audit BPK terhadap Bank Sentis di BI. Audit BPK yang ditemukan adalah audit BPK terhadap Sentis Bank. Terbukti Bank Sentis tidak terima duit. Itu audit BPK tahun 2000. Satu. Audit kedua, audit BPK terhadap BPN untuk urusan PKPS tahun 2006. Di situ jelas terdaftar. Tidak ada daftar nama saya mau bank. Saya nggak ada kewajiban apapun. Itu dijadikan dasar penetapan saya utang. Dari mana? 2 audit. 3. Ada putusan palsu. Dasarnya pernyataan dari Mahkamah Agung sendiri dengan 3 surat menyatakan kami tidak pernah menerima permohonan kasasi. Artinya putusan palsu. Jadi putusan palsu MA yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menjerat Pak Andri Teja Darmawan. Itu narasi kan. Narasi itu dibuktikan juga bukti. Otentik bukti sudah dikirim ke MK. Semua audit kirimkan, narasi MA palsu tadi dikirimkan, semua. Jadi narasi dengan bukti udah jelas bahwa Sentis tidak terima uang. Tapi di sana dikatakan Sentis berhutang. Nah, ini kontradiksi. Yang kedua, MK itu kan bukan mengadili, MK itu menguji undang-undang. Apa undang-undang salah atau saya salah atau dia salah? Yang terjadi pertimbangan itu, MK itu bukan menguji undang-undang, membela PUPN. Harusnya nggak boleh membela saya. Nggak boleh, harus undang-undang uji. Itu berarti MK turun pangkat loh. Turun pangkat. Dia harus menjaga konstitusi, bukan membela konstitusi. Jadi bukan menjaga konstitusi, tapi malah membela institusi. Saya gugat satu-satu di Pengadilan Jakarta Selatan. Kenapa? Karena mereka menggelapkan jaminan saya. Maka saya berkata, perbuatan melawan hukum. B sama DPU. B telah melakukan perbuatan hukum karena mencuri duit, menggelapkan uang saya. Ya, DPU menggelapkan juga jaminan tidak terima.
B ada tanda terima, berarti DPU BPN itu menggelapkan jaminan. Makanya saya gugat permohonan hukum. Bukan saya membela, bukan bertele-tele. Bertele mengulur waktu, bukan. Yang mengulur waktu mereka. Kenapa mengulur waktu? Putusan PT 2002 kasasi, tapi nggak ada keluar putusannya. Yang keluar putusan 2022, berarti 20 tahun. Yang ulur waktu siapa? Siapa, Mbak? Mereka ulur waktu, bukan saya. Jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Baik, kalau begitu kita berharap semoga kebenaran akan terungkap seperti yang juga. Sampai mati pun saya akan bela diri saya sendiri. Saya nggak gila harta, nggak gila nyawa, saya gila kebenaran. Tentunya apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini terkait putusan yang diajukan oleh Pak Andri Teja Dharma telah membuat hati masyarakat menjadi kado yang sangat pahit untuk masyarakat. Karena bagaimanapun Pak Andri Teja Dharma adalah warga negara Indonesia. Pak Andri Teja Dharma adalah kita semua. Sebagai praktisi hukum, saya melihat bahwa kasus ini mencerminkan suatu penyalahgunaan kewenangan yang sangat serius dan bertentangan dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Kita harus melihat dari beberapa aspek. Status penanggung hutang. Seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu utang jika telah ditegaskan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau secara tegas diakui sebagai pihak penjamin atau penanggung jawab dalam dokumen perjanjian. Jika yang bersangkutan tidak pernah ditetapkan sebagai penanggung hutang, maka tidak ada dasar hukum bagi PUPN untuk menyita aset pribadinya. Kemudian putusan Mahkamah Agung yang diduga palsu, ini adalah aspek paling mengkhawatirkan. Jika PUPN menggunakan salinan putusan Mahkamah Agung yang kemudian secara resmi dibantah oleh MA, serta bahwa tidak pernah ada permohonan kasasi perkara, maka ini bukan hanya maladministrasi tetapi bisa masuk ke ranah pemalsuan dokumen dan perbuatan melawan hukum oleh aparat negara. Kewenangan PUPN yang nyaris absolut dan minim pengawasan yudisial dapat mengarah pada pelanggaran prinsip. 20 tahun bukan waktu singkat. Kesabaran saya udah habis. Kesabaran saya menciptakan pasal. Pasal saya udah habis. Tapi habisnya bukan negatif. Saya arah positif. Sabar saya berubah menjadi tabah. Pasal menjadi terserah. Berserah. Sekarang posisi saya adalah tabah dan berserah. Serahkan pada yang maha kuasa, yang paling berkuasa dimanapun juga, untuk mengambil tindakan ini. Semua reaksi pasti ada aksi. Semua perbuatan ada akibatnya. Semua perbuatan baik ada hikmahnya. Saya harapkan semua pihak mendengar dan mengerti dan menyalami, menghayati apa yang saya katakan, agar semua bisa kembali ke jalan yang benar. Amin.